Oke, kita coba bahas lagi ya tentang aktivitas ekonomi yang kedua, yaitu tentang penjualan atau sales. Jadi penjualan adalah sebuah aktivitas ekonomi yang mencatat transaksi pendapatan usaha sekaligus mencatat harga pokok penjualan untuk setiap transaksi penjualan. Jadi eh, biasanya si pendapatan itu selalu harus berbarengan dengan HPP. Biasanya saat ini usaha UMKM atau UMKM sudah banyak yang menggunakan sistem POS. POS itu adalah point of sales atau aplikasi kasir yang dengan berbagai macam kelebihan ya, dan kekurangannya. Tetapi yang harus dipersiapkan untuk memulai perhitungan HPP adalah adanya master barang atau dan juga bill of material. Jadi master barang ini biasanya dipakai untuk mendata raw material dan juga eh, barang jadinya yang nanti akan dikeluarkan dalam menu ya. Jadi menu menu yang kita mau jual itu biasanya sudah ada harganya dan juga nanti ada HPP di internal kita ya, keperluan di internal kita. Nah, eh, oleh karena itu kita butuh sebuah tempat penyimpanan master barang dan juga perhitungan bill of material. Karena kalau kita punya satu dua produk, kemudian kita udah punya lebih banyak lagi, lebih susah untuk handlingnya. Nah, jadi kita akan coba melakukan simulasi nantinya dengan menggunakan tambahan lagi satu Excel, itu Excel yang digunakan untuk master barang. Saya pisahkan juga nanti, dan silahkan nanti teman-teman untuk download juga untuk mendapatkannya ya. Oke, kemudian beberapa model penjualan yang umum terjadi adalah ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah direct sales atau POS dengan metode akuntansinya biasanya cash basis, walaupun sebagian ada yang aktual ya. Contohnya kalau penjualan langsung yang melakukan pencatatan lewat edisi atau QR code. Sekarang udah ada QR code, ada juga edisi. Mereka sebenarnya adalah pencatatan yang sementara ya, jadi nggak langsung masuk ke dalam rekening kita. Jadi baru menyimpan ke dalam transaksi di mesinnya, baru setelah itu kita akan mendapatkannya setelah kita melakukan settlement. Biasanya dengan edisi itu dia melakukan settlementnya di akhir closingan, baru di closing, baru duitnya masuk ke kita. Sedangkan kalau QR code ada beberapa yang butuh butuh waktu dulu, misalkan lewat sehari baru masuk. Tapi kadang ada juga QR code yang langsung masuk ke dalam rekening juga bisa ada. Ya itu benar-benar tergantung dari kebutuhan. Kemudian kas pasti uang cash ya, uang yang masuk langsung ke cash drawer kita. Nah, itu yang biasanya direct sales. Ada dua tipe. Yang kedua adalah yang sales order. Sales order itu metode khususnya aktual penjualan yang menggunakan konsep penjualan dan pemisahan tagihan atau invoice. Jadi penjualan tidak langsung karena membutuhkan proses penerimaan barang, proses penyelesaian pekerjaan, dan juga sampai ke penagihan. Nanti kita coba akan simulasikan dengan satu konsep yang penjualan yang menggunakan konsep sales order ya. Oke, sebelumnya kita mulai, kita coba lihat dulu aja proses sebuah master barang. Ya. Master barang kita akan coba lihat. Ini kita buat nol dulu aja.
Oke, eh, saya kosongkan dulu harga satuannya biar kebayang. Ini contohnya aja ya. Ini contoh sebuah ingredients artinya bahan baku yang akan kita gunakan dalam kedai kita. Kemudian ada detail resep. Detail resep ini mencerminkan jumlahnya, jumlah yang digunakan per satuan yang tadi dijelaskan di sini. Contohnya di sini adalah espresso. Espresso itu menggunakan espresso blend sebanyak 9 gram. Kemudian americano dia ada yang menggunakan 19 gram. Kemudian kopi gula aren yang cukup banyak ingredientsnya, ada espressonya 20 gram, kemudian gula aren cairnya 25, susu UHT 120, dan plastik 1. Nah, kita coba simulasikan ini dulu aja, karena nanti dalam satu transaksinya kita akan coba dapat pendapatannya tuh berapa dan costnya berapa. Nah, itu costnya itu dari sini, dari BOM ya. Jadi kalau kita membuat sebuah pencatatan transaksi seperti ini, yang harus kita lakukan pertama kali adalah tentukan dulu ingredientsnya dan berapa harganya. Jadi kalau kita lihat sini ingredientsnya tadi yang pertama adalah espresso blend ya. Jadi espresso blend harganya berapa? Nah, espresso blend ini berapa harga per gramnya ya, ini tergantung ini ya. Saya coba contohkan di sini adalah harga satu espresso blend itu 230.000 per kilogram. Kemudian kemudian kita coba bagi 10.000 ya, bagi per gramnya berapa. Jadi 1 kilogramnya itu ada 230.000, sedangkan per gramnya adalah 230 perak. Berarti kita masukkan ke dalam espresso blend ini harganya per gramnya adalah 230 perak. Nah, otomatis nanti di dalam resep ini kita akan dapetin semua komponen item yang ada espressonya itu harganya adalah sekian, harga costnya ya. Nah, nanti kita bisa menentukan harga jualnya 13.000, kemudian ini 15.000. Kemudian kalau gula aren, yang kopi susu gula aren cairnya berapa? Contohnya misalkan di sini gula aren cairnya, nah ini gula aren cairnya adalah gula aren cair ini ini harga 25.000 per 500 gram 500 mili, maka harga per mililiternya adalah 50 perak ya, benar, 50 perak ya. Berarti kita coba masukkan gula aren cairnya sebanyak 50 perak per gram per mili ya. Kemudian susu UHT ini itu ya, ini susu UHT ini disclaimer, jadi ini contoh harga aja ya, jadi jangan jadi patokan, dan memang tergantung kita pembelian dengan suppliernya ya. Nah, di sini susu UHT itu taruhlah 17.000 dibagi 1.000 mili ya. Susu UHT kan 17.000 per liternya. Kemudian dibagi 1.000, maka harga per mililiternya adalah 17. Oke, ini kita masukkan 17 per mililiternya. Kemudian satu lagi adalah
plastik cup itu jadi satu kita asumsikan es kopi. Es kopi susu itu ada satu paper cupnya atau plastik cupnya. Nah, plastik cupnya itu kita asumsikan harganya adalah 850 perak per piece-nya. Nah, karena itu ketika kebentuk sebuah penentuan harganya, ini kelihatan cost-nya. Ini adalah ya rumusnya itu. Ini yang di atas, ini yang oke, jadi ini juga bisa dipakai untuk pada saat start awal untuk menentukan harga jual kita ya. Jadi harga jual kita itu seberapa persen sih marginnya kalau kita lihat. Nah, ini kalau misalkan gula aren, kondisi gula aren ini adalah harga jual misalkan 15.000, maka kita bisa tahu kan berapa marginnya. 15.000 dikurangi 840, kemudian americano sekian, kalau yang espresso sekian. Nah, ini berarti proses perhitungan HPP kalau kita mengasumsikannya dengan perhitungan bahan baku saja. Kadangkala ada beberapa pemilik usaha juga yang memasukkan HPP itu sudah termasuk labor cost atau sumber daya manusianya, misalkan baristanya berapa ya, atau chefnya berapa, atau head barnya berapa. Nah, itu sudah dimasukkan ke dalam setiap komponen harga HPP. Nah, itu sah-sah aja. Jadi nanti pada saat perhitungan HPP-nya dimasukkan biaya atau jasanya, misalkan dihitung per menit atau dalam proses pengerjaan, itu dikembalikan sih ke pemilik usaha masing-masing. Yang saya simulasikan di sini adalah pure untuk penggunaan harga pokok produksi dari ingredients-nya saja. Sedangkan nanti kalau misalkan urusan pencatatan labor cost-nya itu saya misalkan nanti ke dalam bagian dari apa istilahnya, masukkan ke dalam satu buah biaya atau beban ya, beban usaha. Itu nanti kita bahas berikutnya. Jadi kita asumsikan bahwa ini adalah hanya sebuah proses yang menghitung HPP berdasarkan bahan baku ya. Jadi kita mulai aja dari proses pencatatannya. Jadi dengan kita coba lihat simulasinya seperti apa. Proses simulasinya adalah kita menjual 3 americano dan 1 buah espresso dengan harga jual Rp15.000 untuk americano dan juga espresso Rp13.000. Terus yang kedua adalah ada pesta di rumah pelanggan yang menyiapkan 200 es kopi susu, masing-masing dijual dengan harga Rp15.000 dengan DP-nya adalah 20%. Nah, kita lihat bagaimana perlakuan di akuntansinya. Yang pertama adalah yang menjual americano, berarti kita akan mendapatkan angka penjualan ya, angka penjualan pendapatan usaha ya. Jadi kita coba catat di dalam akuntansinya, di dalam jurnalnya berarti jurnal penerimaan kas ya, jurnal penerimaan kas. Nah, jurnal penerimaan kas ini kita coba lihat sini penjualan barang, 3 americano, kemudian penjualan barang juga, satu espresso, kemudian penjualan barang udah. Ini kita dalam satu transaksi kita buat seperti ini dulu. Nah, ini kita coba ambil
Karena dia penjualan tuh umumnya selalu di akun kredit ya. Ini berarti penjualan 401, dan yang ini adalah 401 juga. Dan satunya lagi adalah cash. Ini adalah 101. Jadi tadi harga americano itu adalah 15.000. 15.000 dikali 3 berarti 45.000 ya. Kemudian espressonya 13.000. Maka masuk ke dalam pendapatan kita adalah dalam pas kita adalah 45.000 ditambah 13.000. Nah, 28.000. Ini dari sisi perhitungan penjualannya dulu ya. Nah, kita coba catat dalam laporan keuangannya seperti ini. Dia akan muncul di dalam penjualan barang ya, 70.000. Tidak sampai berapa ya? Ya sebelum ini lah. Kemudian sekarang perhitungan HPP. Nah, perhitungan HPP harus langsung dihitung ya. Perhitungan apa harus langsung dihitung. Itu dengan pertama adalah kita mengasumsikan ada pemotongan dari persediaan. Jadi persediaannya dihitung dan langsung dibuatkan ke HPP. Nah, jadi kalau ini berarti ada perhitungan persediaan 3 americano, costnya berapa, kemudian nanti ada persediaan 1 espresso berapa dipotong. Nah, kalau persediaan ini karena dia hitungannya adalah persediaan dan dia dikeluarkan dari stoknya yang ada, maka dia ada di sisi kredit ya. Di sisi kredit, dan dia akan dapatkan nomornya adalah persediaan itu berapa, 104 ya. Kemudian ini kan 104. Costnya berapa tadi dia? Costnya adalah americano itu 4370, kalau yang espresso 2070. 4370. Nah, ini 2070 kalikan 3 ya, ini kali 3. Ini kali 3. Nah, berarti HPP-nya adalah harga pokok produksinya 3 americano plus 1 espresso. Ini boleh digabungkan, nggak apa. Dan suka-suka kita sih. Ini HPP itu berarti 401 ya. Soalnya sorry, HPP itu 501, maaf. Ini 501. Ini berarti adalah harganya sum. Nah, 1580. Nah, jadi di laporan keuangannya sekarang HPP 20.80, kemudian penjualan tadi sudah ditambahkan. Jadi sekarang ya bersihnya naik menjadi 45.820. Ya. Laba bersih itu dicoba udah ada belum? Laba bersih itu 303. Ini kita coba buat laporan keuangan 303. Ya. Jadi ini untuk transaksi yang lewat POS dulu.
dengan asumsinya ada tidak langsung kas ya, langsung masuk kas. Nah sekarang masukin yang proses penjualan yang menggunakan sales order ya. Jadi sales order ini kita coba menghitung pendapatan usaha atau penjualan barang ya, penjualan barang yang 200 kopi susu. Berarti ini adalah pendapatan 401 kan, kredit. Kemudian di ya piutang. Piutang usaha. Piutang usaha itu kecuali berapa? 103 ya. 103. Ini berarti ini adalah 50.000. 200 dikalikan berapa harga ini? 8.040. 8.740. Oke, ini penjualannya. Kemudian berarti kita akan mendapatkan satu buah piutang usaha sebesar 17843. Jumlah penjualan yang pertama, penjualan barang. Nah kemudian piutang ini harus dilunaskan kan. Nah piutangnya dilunaskan, tapi tadi kita coba buat DP-nya adalah 20%. Jadi kalau kita hitung dulu 20% dari 20% kali ini ya, berarti 349.600. Ini penjualan itu bukan dari kos ya, maaf. Ini berarti dengan 15.000 di sini. Nah, 3 juta, ini adalah 3 juta juga. Nah jadi sampai sini jurnal penjualan barangnya baru tercatat sebesar 3 juta dan langsung diasumsikan dapat piutang. Penjualannya di sini ya. Ini piutangnya, ini penjualan barangnya. Oke. Nah sekaligus di sini adalah mencoba mencatat angka persediaan dan HPP ya. Nah jadi HPP-nya tadi adalah HPP kita pakai stok jurnal. Nah di sini kita coba ambil dari persediaan kan. Persediaan untuk 200 cup kopi susu. Ini adalah harga pokok produksi. cup kopi susu. Nah ini yang tadi hitungannya 200 dikalikan 8740. 8740. Ini sama, berarti 817. Nah jadi udah langsung potong persediaan. Persediaan dipotong menjadi diubahkan ke dalam harga pokok produksi. Sekarang HPP-nya adalah belum dikasih ini.
persediaan itu adalah 104, sedangkan HPP adalah 51. Oke, sudah kelihatan ya. Jadi HPP-nya diubahkan ke sini, masuk, kemudian yang bersihnya sekian. Jadi ini bersihnya masuk pendapatan. Ini jurnal stok. Nah, jurnal stok ini berarti motong dari HPP, dari persediaan dikurangin harga pokok produksi. Nah, sampai sini kita sudah sampai mendapatkan invoice dan pengeluaran ya. Invoice dan pengeluaran dari persediaan. Maaf. Berarti pengeluaran dari persediaan. Nah, ketika kita buat jurnalnya lagi, tadi kan baru sampai jurnal penjualan kreditnya. Nah, sekarang bagaimana ketika dibayarkan si piutang tadi? Nah, piutang tadi itu kita buat DP di belum acara 20% kan? Nah, ini 20% kali 37, berarti 600.000. Oke, berarti di sini adalah piutangnya di sisi kasnya, misalkan di bank ya, kita pakai bank, dia nge-DP-in sebesar 20%. Itu bank akan mendapatkan duit sebesar 600.000. Ini bank itu 102, yang ini adalah piutang, jadi dilawan piutang misalnya. Ini adalah 103 ya. Jadi yang ini 600.000, ini masuk lagi 600.000. Nah, jadi bank, piutang usaha, yang ber-DP ya. %20 DP. Berarti piutangnya mestinya adalah masih tersisa 3 juta dikurangi 600.000 ya. Selisihnya adalah 2,4 ya. Coba kita lihat. Nah, itu kan. Piutangnya masih tersisa 100.000. 2,4 juta. Nah, setelah itu, setelah selesai acara, bayar cash ya, atau bayar langsung. Nah, pada saat bayar langsung ini sisanya adalah piutang usaha 3 juta kurang 600.000, berarti 2,4 ya, misalkan. Ini bisa saja misalkan pada saat masuknya ke dalam kas, ini masuknya ke dalam kas misalnya 101, tapi ini yang ada dari piutang. Jadi yang pembayaran keduanya kita pakai kas ya, cash ya dia modelnya. Ini adalah kas pelunasan 8%. Nah, maka sekarang kas kita bertambah, piutang udah menjadi 0. Nah, jadi dengan kontrol piutang ini nanti kita bisa melihat berapa sih bakal pendapatan kita kalau kita melihat dari sisi piutangnya ini. Jadi kita akan sudah dapatkan satu buah penjualan barang, kemudian ada yang masuk ke kas, ada yang masuk ke bank. Berarti sekarang laba bersih kita sudah naik menjadi 1297. Nah, udah mulai kelihatan sebuah proses aktivitas ekonominya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah ya kita selalu menjaga angka debit kredit ini ya, antara kiri dan kanannya, antara
neraca dan debit dan kreditnya, aktiva yang pasifai. Kemudian ini laba ruginya, penjualan barang, ini HPP, dapetin laba rugi ya, belum dihitung itu biaya gaji. Nanti kita coba jurnal expense-nya ya. Oke, jadi itu satu contoh proses aktivitas ekonomi yang terkait dengan penjualan dengan dua tipe, yaitu yang cash basis menggunakan SO ya, sales order, ada pending pendapatan.